Assalamualaikum semuanya, saya Zahra Fona. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan pupuk organisida berupa pupuk organik padat dan pupuk organik cair yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pupuk sekaligus sebagai pestisida alami. Pupuk organisida ini dibuat dari ampas kopi espresso dan ampas serewangi. Ampas serewangi berupa hasil samping dari industri penyulingan Serewangi. Bagaimana cara pembuatannya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Yang pertama ada needs atau kebutuhan. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat merusak struktur tanah. Oleh karena itu, pupuk organik menjadi pilihan yang sangat penting. Namun, pupuk organik memiliki kekurangan, yaitu sering berbau dan harus digunakan dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan hasil studi lapangan dan wawancara dengan pelanggan, terdapat 14 butir hasil rekapitulasi kebutuhan pelanggan. Di antaranya adalah pupuk organik padat atau cair yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan, dapat meningkatkan kualitas tanah, tidak disukai oleh hama, dan harganya murah. Kebutuhan pelanggan dapat dikelompokkan atas 3 komponen. Yang pertama adalah penting atau esensial. Pupuk organik cair atau padat berfungsi ganda sebagai pupuk untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif dan sekaligus sebagai pestisida. Yang kedua diinginkan atau desirable, yaitu mudah digunakan, bertahan lama di tanah, dapat disemprotkan pada tanaman, menarik dan tidak berbau. Yang ketiga berguna atau useful, yaitu murah, lebih murah dari pupuk kimia, tidak berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Harga POP di pasaran berkisar 1.500 sampai 6.500 per kilogram yang dikemas dengan ukuran 30 sampai 50 kg. Harga POC berkisar 30.000 sampai 45.000 per liter. Keduanya berfungsi sebagai pupuk saja, bukan sebagai pestisida. Langkah berikutnya adalah menentukan ide. Dari hasil pengelompokan kebutuhan pelanggan, maka dapat ditetapkan 22 poin ide. Ide-ide tersebut selanjutnya akan diorganisir ke dalam kategori-kategori untuk dipilih dan dikembangkan menjadi produk. Berdasarkan 22 ide tersebut, selanjutnya diorganisir ke dalam 3 kelompok, yaitu pupuk jenis baru, berdasarkan bahan, dan berdasarkan penggunaannya. Berikutnya adalah seleksi ide. Ada 3 hal utama dalam seleksi ide, yaitu POC sekaligus pestisida, yang kedua POP pelet, butiran atau dadu, yang mudah digunakan dan anti serangga. Kemudian bahan baku pembuatannya berasal dari limbah yang mudah dibuat dan ada penambahan anti hama. Tabel berikut menjelaskan tentang matriks seleksi bahan baku, yaitu ampas kopi, ampas serewangi, EN4, anti hama, dan kotoran sapi. Dengan parameternya kemampuan terurai menjadi kompos, sifat anti hama, dan bersifat alami. Masing-masing faktor pembuatan adalah 0,5. Dari hasil perhitungan nilai, bahan baku anti hama tidak bersifat alami sehingga memiliki nilai yang paling rendah di antara bahan baku lainnya. Berikutnya adalah pembuatan produk. Secara umum proses pembuatan kompos ini dapat dilihat pada diagram alir, di mana proses utamanya adalah fermentasi yang dilakukan selama 30 hari sehingga terbentuk kompos. Kompos dicampur dengan air ekstrak limbah serewangi, kemudian terbentuk pupuk cair yang dipisahkan dengan metode penyaringan. Kemudian pupuk padatnya dilakukan pelletizing sehingga terbentuk POP pellet.
secara detail, prosesnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah menimbang ampas kopi espresso sebanyak 500 gram atau 87,87 kg untuk mendapatkan 100 kg pupuk organik padat dan 100 kg pupuk organik cair. Langkah kedua adalah menimbang kotoran sapi sebanyak 9-10% dari berat ampas kopi espresso. Kemudian campurkan ke dalam ampas kopi dan aduk rata. Secara terpisah, buat larutan E4 5%, yaitu dengan mencampurkan 10 ml larutan E4 ke dalam 190 ml air. Kemudian tambahkan 25 ml larutan E4 5% ke dalam sampel yang berisi ampas kopi dan kotoran sapi tadi, atau sebanyak 50 ml per kilogram ampas kopi. Kemudian tambahkan air secukupnya sampai media lembab. Lalu aduk rata. Setelah diaduk rata, kemudian wadah ditutup rapat. 2 hari sekali dibuka agar gas-gas yang terbentuk dapat keluar. Sementara itu, secara terpisah, pada hari ke-29 timbang ampas serewangi sebanyak 1:5 terhadap volume air. Kemudian tutup rapat. Simpan 24 jam. Pada hari ke-30, kompos telah terbentuk sempurna dengan warna hitam seperti tanah dan tidak berbau. Saring air ampas serewangi, kemudian tuang ke dalam kompos yang sudah terbentuk. Simpan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian pupuk padat dan pupuk cair dipisahkan dengan penyaringan. Residu hasil penyaringan adalah pupuk organisida padat yang selanjutnya dicetak menggunakan alat pelletizer dan kemudian dikeringkan. Pupuk organisida padat dikemas dalam bag ukuran 1 kg, sementara pupuk organisida cair atau POC dikemas dalam botol berukuran 1 liter. Apa spesifikasi dari pupuk organisida? Yang pertama, terdiri dari POP dan POC, pupuk organik padat dan pupuk organik cair, memiliki fungsi ganda sebagai pupuk dan pestisida, tidak disukai serangga, tidak berbau, mudah digunakan, bertahan lama di tanah, dan tidak ada efek samping baik bagi manusia maupun lingkungan. Berikut adalah hasil perhitungan neraca massa untuk menghasilkan 100 kg pupuk organisida padat dan 100 liter atau 100 kg pupuk organisida cair, di mana diperlukan ampas kopi sebanyak 87,87 kg, kotoran sapi 8 kg, dan E4 sebanyak 4,22 kg. Analisis potensi ekonomi terdiri dari modal tetap,
yaitu modal untuk pembelian peralatan dan mesin sebesar 1,86 juta rupiah, pendapatan dari penjualan POP dan POC selama 12 bulan dengan produksi 4 kali per bulan, setiap kali produksi dihasilkan 100 bag POP dan 100 botol POC adalah 120 juta rupiah. Biaya pembelian bahan baku sebesar 11,976 juta rupiah. Kemudian biaya utilitas 645.600 rupiah. Biaya karyawan dan administrasi sebesar 35,52 juta rupiah per tahun. Kemudian biaya promosi dan pemasaran 1,2 juta rupiah. Sehingga potensi ekonominya adalah 60.798.400 rupiah. Hasil perhitungan BEP atau Break Even Point adalah 4.554 pieces. Artinya, untuk mendapatkan keuntungan, penjualan harus melebihi 4.554 pieces. Kesimpulannya adalah usaha ini layak untuk dilaksanakan.